Ah, pernah nggak kalian ngamatin teman kalian atau diri kalian sendiri itu ngopi berapa kali? Bangun tidur ngopi, siangan dikit ngopi, nongkrong dikit ngopi, ada kerjaan ngopi juga. Ngopi nih udah kayak kebutuhan ritual biar semua kerjaan kedepannya beres semua. Dimana-mana kopi selalu ada. Mau di perkotaan nih, kalau jalan dikit pasti nemu kedai kopi yang estetik dan bikin kita sehat juga karena nginjek batu kerikil. Orang jualan kopi udah mulai nyebar dengan ide-ide menarik. Dari yang awalnya kedai biasa, sekarang udah banyak yang jualan pakai gerobak. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, kopi kan pahit. Dan kadang orang-orang malah gak suka pahit. Tapi kenapa mereka bisa menikmati kopi dengan pahitnya? Jadi, ada apa sebenarnya dengan kopi? Bagaimana sejarah kopi? Kenapa kopi bisa bikin kita nggak tidur? Bikin kita semangat tanpa ada support system? Dan apa benar kopi bikin kita kecanduan? Mari kita tarik ke masa lalu. Ada legenda kayak gini. Ini cuma legenda ya, entah kalian mau percaya atau nggak, terserah kalian. Jadi, di abad ke-9 di wilayah Kaffa, Ethiopia, itu ada seorang pengembala namanya Kaldi. Si Kaldi ini lagi nongkrong lihat kambing-kambingnya. Ya biasalah, emang mau lihat kemana lagi ya kan? Si Kaldi pas itu ngeliat kambingnya semangat banget abis makan biji merah dari semak kopi. Terus akhirnya Kaldi ikut nyobain dan ikut ngerasain efek semangat juga. Disinilah Kaldi disebut orang yang pertama kali nemuin kopi. Ini gue gak ngarang cok, serius ada ceritanya nih. Jadi begitulah legenda Kaldi si penemu kopi. Di situ sebenarnya kita dapat info kalau kopi zaman dulu dikonsumsi langsung tanpa diseduh. Dulu ya, kopi juga dicampur sama lemak hewan sebagai sumber energi dari suku Oromo. Lanjut ke abad 15, pedagang Sufi bawa kopi ke Yaman. Di situ, kopi udah mulai disangrai sama diseduh. Tujuannya biar tetap terjaga semalaman pas ibadah. Oh iya, dipercaya kalau kedai kopi pertama di dunia itu namanya Kifahan. Dibuka di Istanbul, Turki pada tahun 1475. Dan lu tahu apa? Kopi dulu itu dimiripin sama anggur karena warnanya gelap. Karena itu juga nih minuman dinamain kopi yang asalnya dari bahasa Arab kahwa yang artinya anggur. Lalu di abad 16 kopi dicap sebagai minuman setan. Ini karena kondisi pas itu masih setan-setanan. Tapi akhirnya dicap minuman biasa pas Paus Clemens VIII bilang gini, minuman ini terlalu lezat untuk menjadi milik iblis. Dan boom, pandangan masyarakat berubah. Lanjut ke abad 17. Kedai kopi disebut Universitas Penny karena orang-orang pas di kedai ngomongin ilmu-ilmu sambil minum kopi seharga 1 penny. Langsung ke abad sekarang aja. Kopi salah satu minuman buat nemenin nongkrong karena kopi bikin kita nggak ngantuk. Tapi gimana cara kopi bisa bikin kita nggak tidur? Jadi, coba ibaratin kafein dalam kopi itu sebagai penyamar yang mirip banget sama adenosin. Nah, tugas si adenosin adalah ngirim sinyal lelah ke otak. Tapi, karena adenosin mirip sama kafein, kafein bisa masuk ke reseptor adenosin dan menghambat adenosin buat ngirim sinyal. Jadi, otak nggak tahu tubuh kita capek dan bisa tetap terjaga. Kalau kita konsumsi kafein terus-menerus, ini bakal nyebabin tubuh kita jadi terbiasa dan pengen dosis yang sama tiap hari. Sekarang, kopi bukan hanya sekedar temen nongkrong. Ada istilah first, second, sampai third wave, di mana di third wave kopi bukan lagi minuman biasa, tapi dipandang dengan kualitas dan cerita yang dibawakannya. Jadi begitu.